ada 6 bagian untuk golongan-golongan tersebut. Yang pertama yaitu anisfu, bagian setengah, bagian separuh. Warubu'u, dan seperempat, ya. Wasumunu, dan seperdelapan, ya. Wasulusani, dan 2/3. Wasulusu, dan sepertiga. Wasudusu, dan seperenam. Jadi ada yang bagiannya setengah, ada yang bagiannya seperempat, ada yang bagiannya seperdelapan, ada yang bagiannya 2/3, ada yang bagiannya sepertiga, sama seperenam. Makanya kemarin sempat saya singgung, tetap untuk warisan dibagiin dulu sesuai waris. Nanti kalau kita kasihan baru bagi lagi. Itu loh caranya. Jangan langsung ujuk-ujuk bagi rata, itu nyalahin hukum. Jadi bagi dulu, misalnya seperti aja ini, ada kakak sama ada perempuan gitu. Udah si abang dapat 2 bagian, si adek dapat 1 bagian karena perempuan, misalnya gitu. Misalnya duitnya 30 juta, gampangnya gitu aja. Ya, kakaknya laki-laki, adeknya perempuan, si laki kakaknya dapat 20 juta, si adek 10 juta. Bagi dulu, nih bagian kamu 20 juta bang, nih dek bagian kamu 10 juta. Gitu. Nah, nanti baru kita bilang, kak kasihan bang adek kamu. Yaudah deh, kasihin 5 juta. Akhirnya jadi impas, sama-sama 15. Gampangnya begitu. Tapi yang pertama itu harus dibagiin sesuai waris, gitu. Istri meninggal, maka suami dapat 1/4, ibunya dapat 1/6, gitu. Jadi kalau suami yang meninggal, istri cuma dapat 1/8 kalau ada ibu. Tapi kalau istrinya yang meninggal, suami dapat 1/4, kan 2 kali lipatnya, gitu ya. Terus anak laki-lakinya dapat 7 sisanya, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Faslun, adapun pasal selanjutnya. Wal furudu, adapun bagian-bagian, maksudnya asbabul furud, orang-orang yang mendapatkan bagian ahli waris. Lanjutan yang kemarin ya. Kalau kemarin diklasifikasi, ya, dikategorikan untuk golongan laki-laki dan juga untuk golongan perempuan, ya. Kalau laki-laki itu ada 10, golongan perempuan ada 7. Nah, masih ingat nggak bedanya warisan sama wasiat? Apa tuh bedanya warisan sama wasiat? Nah, kalau warisan orangnya sudah meninggal. Orang meninggal maka harta peninggalannya dihukumi hukum waris, ya. Tapi kalau misalnya orangnya masih hidup mau ngebagiin harta, maka hukumnya jatuhnya wasiat, ya. Nah, wal furudu, adapun bagian furud atau ashabul furud, ya. Jadi bagian-bagian orang yang dapat al-madhkuratu, yang disampaikan atau dijelaskan fi kitabillahi ta'ala, dalam kitabnya Allah Ta'ala, maksudnya Al-Quran. Itu sitatun, ada 6. Jadi ada 6 bagian untuk golongan-golongan tersebut. Yang pertama yaitu anisfu, bagian setengah, bagian separuh. Nisfu itu setengah, ya. Nisfu Saban, separohnya bulan Saban. Warubu'u, dan seperempat. Jadi kalau arba, robi itu 4, tapi kalau rubu 1/4. Nah, itu uniknya bahasa Arab itu, ya. Wasumunu, dan 1/8, ya. Samin atau saman 8, kalau sumun 1/8. Wasulusani, dan 2/3. Wasulusu, dan 1/3, kalau salasa 3, kalau sulusu
sepertiga. Wasudusu dan seperenam ya, kalau sadisa 6, kalau sudusu seperenam. Jadi ada yang bagiannya setengah, ada yang bagiannya seperempat, ada yang bagiannya seperdelapan, ada yang bagiannya 2/3, ada yang bagiannya sepertiga sama seperenam. Fanisfu, maka adapun bagian yang setengah dari warisan itu fardu khamsatin, ada 5 bagian. Ya, fardu di sini maksudnya bagian waris, ya bukan fardu wajib, bagian warisnya. Siapa saja? Yang pertama al bintu, anak perempuan, wa bintul ibni, dan anak perempuannya anak laki-laki. Repotnya bahasa Arab begitu. Ya. Anak perempuannya anak laki-laki, ya bahasa kita cucu udah. Ya, bahasa Indonesia mah gampang, ada cucu, selesai dah. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Wal ukhtu, dan saudara perempuan. Minal abi, dari sebapak. Wal ummi, dan seibu. Wal ukhtu, dan juga saudara perempuan. Minal abi, dari saudara sebapak doang. Kemarin sempat kita bahas ya. Kan kalau orangnya nikah lagi berarti seandainya dia punya anak bisa jadi sebapak tapi tidak seibu. Nah yang paling utama emang sekandung, tapi nanti yang kedua adalah yang sebapak, baru kemudian seibu. Itu dalam hukum waris begitu. Terus kemudian wazauju, dan suami. Nah, jadi suami juga dapat bagian separuh kalau bininya meninggal. Idza lam yakun, jika tidak ada ma'ahu bersamanya waladun, anak. Kalau nggak ada anaknya, si laki-laki atau si suami dapat separuhnya. Warubu'u, dan adapun bagian seperempat. Nah, tadi bagian setengah, ini bagian seperempat. Berarti lebih banyak apa lebih dikit? Lebih dikit. Bagian seperempat fardusnaini, yaitu bagiannya warisannya 2 golongan atau 2 orang. Yang pertama az-zauju, suami, ma'al waladi, bersama anak laki-laki. Aw waladil ibni, atau anaknya anak laki-laki, berarti cucu ya. Wahua, adapun yang seperempat itu farduz zaujati, ya warisannya bagiannya istri. Wazaujati, dan juga istri-istri, maksudnya lebih dari satu ya, istri yang lebih dari satu. Tapi dengan syarat ma'a adamil waladi, jika tidak ada anak ya, awaladil ibni, atau anaknya anak laki-laki ya, cucu berarti ya, cucu dari anak laki-laki. Itu kalau bagian yang seperempat. Wasumunu, dan adapun bagian yang seperdelapan itu farduz zaujati, yaitu bagian warisnya istri. Wazaujati, dan istri-istri. Ma'al waladi, jika bersama anak. Awaladil ibni, atau dengan anaknya anak laki-laki. Wasulusani, dan adapun bagian 2/3 fardu arbaatin, yaitu untuk bagian warisnya 4 orang. Al bintaini, yaitu yang pertama 2 orang anak perempuan ya. Wa bintail ibni, dan 2 anak perempuannya anak laki-laki ya, bahasa gampangnya 2 cucu perempuan dari anak laki-laki. Wal ukhtaini, dan 2 saudara perempuan minal abi, yang seayah. Wal ummi, dan juga seibu ya, sebapak dan seibu. Wal ukhtaini, dan juga 2 saudara perempuan minal abi, yang seayah. Terus selanjutnya wasulusu, dan adapun bagian yang sepertiga itu fardus nataini, yaitu bagiannya 2 orang. Yang pertama yaitu al ummu, ibu, idza lam tuhjab, jika tidak terhalang, tidak terhijab ya, maksudnya nggak ada anak gitu ya. Nah, maka ibu dapat sepertiga. Wahua, adapun sepertiga tadi itu lil isnaini, untuk 2 orang. Fasoidan, atau lebih. Minal ikhwati, dari saudara-saudara laki-laki. Wal akhwati, pakai ta tanis, pakai ta biasa, itu saudara-saudara perempuan. Min waladil ummi, dari anaknya ibu ya, saudara yang seibu. Wasudusu, dan selanjutnya bagian 1/6 itu fardu sab'atin, adalah bagian warisnya 7 orang atau 7 golongan, yakni yang pertama al ummu, ibu,
kalau ma'al waladil ibni, bersama anaknya anak laki-laki. Ya berarti cucu ya, cucu dari anak laki-laki. Awisnaini atau 2 orang, fasoidan atau lebih, minal ikhwati dari saudara-saudara laki-laki, wal akhwati ataupun saudara-saudara perempuan. Wahwa adapun bagian tadi, maksudnya bagian 1/6 itu juga lil jaddati untuk bagian nenek. Inda adamil umi, jika tidak adanya ibu. Jadi kalau ibunya kok udah meninggal, justru neneknya masih hidup, udah dapat dia 1/6, cuman jarang. Nah ini sekali lagi kalau seandainya nggak ada anak, ya wali bintil ibni, dan untuk anak perempuannya anak laki-laki, ma'a binti sulbi, dengan bersama anak perempuan kandung. Wahu adapun bagian 1/6 tadi juga lil ukhti untuk saudara perempuan, minal abi yang sebapak, ya ma'al ukhti bersama saudara perempuan, minal abi dari sebapak, wal umi dan seibu. Wahu adapun 1/6 tadi juga itu fardul abi adalah bagian warisnya bapak, ma'al waladi jika bersama anak, awaladil ibni atau anak laki-laki, anak laki-laki, ya cucu laki-laki dari anak laki-laki. Wa fardul jaddi, dan juga bagiannya kakek, inda adamil abi, jika tidak adanya bapak. Nah, kalau bapaknya nggak ada, jadi sama kayak tadi, kakeknya dapat. Wahu adapun bagian 1/6 juga tadi, yaitu fardul wahidi, bagiannya seseorang, min waladil ummi, dari anaknya ibu, ya maksudnya ini saudara yang seibu. Watas kutu, dan menjadi gugur, al jaddatu, bagiannya nenek, bil ummi, dengan adanya ibu. Jadi kalau ada ibu berarti nenek kagak dapat. Wal ajdadu, dan juga bagian kakek, bil abi, dengan adanya bapak. Gitu. Jadi bagian yang ke atas itu putus kalau ada bapak ibunya. Begitu pula yang ke bawah, kalau ada anak maka bagian cucu juga terputus, gitu ya. Titik. Wayas putu, dan bisa gugur juga waladul umi, bagian anak yang seibu, ya, saudara yang seibu, ma'a arba'atin, dengan adanya 4 orang. Yang pertama yaitu al waladi, anak, ya, wa waladil ibni, dan juga anaknya anak laki-laki, cucu berarti ya, cucu dari anak laki-laki, wal abi, dan adanya bapak, wal jaddi, dan adanya kakek. Wayas putu, dan juga bisa gugur al akhu, bagian saudara, lil abi yang seayah, wal umi, dan seibu, ma'asalah satin, dengan 3 perkara, yaitu yang pertama al ibni, yaitu anak laki-laki, wa benil ibni, dan kemudian anak laki-lakinya anak laki-laki, berarti cucu laki-laki, ya, dari anak laki-laki, wal abi, dan juga dengan keberadaannya bapak. Wayas kutu, dan bisa gugur juga waladul abi, bagian anak yang sebapak, bihaula isalasati, dengan adanya 3 orang tadi, ya, maksudnya yang 3 orang tadi anak laki-laki, terus yang kedua cucu laki-laki dari anak laki-laki, terus yang ketiga ayah, ya. Wabil akhi, dan juga bisa gugur dengan sebab adanya saudara kandung, lil abi yang seayah, wal umi, dan seibu. Wa arba'atun, dan adapun 4 orang, yu'asibuna, yang dia mengasobai, asobah itu bagian sisa, ya, dimana mereka mengasobai akhawatihim, akan saudara-saudara perempuannya, al ibnu, yaitu anak laki-laki, ya, wa benul ibni, dan anak lakinya anak laki-laki, ya, cucu laki-laki dari anak laki-laki, wal akhu, dan saudara laki-laki, minal abi, dari sebapak, wal umi, dan juga seibu, wal akhu, dan juga saudara laki-laki, minal abi, yang dari sebapak saja. Titik. Wa arba'atun, dan ada 4 golongan atau 4 orang, yarisuna, yang dia dapat waris, duna akhwatihim, dengan tanpa
saudara perempuannya, ya. Wahum adapun mereka itu yaitu al-a'mamu paman-paman, wabanul a'mami dan juga anak laki-lakinya paman, ya. Wabanul akhi dan anak laki-lakinya saudara laki-laki. Wa asobatul maula dan adapun asobahnya maula, al maula itu tuan, al mu'tiku yang memerdekakannya atau budak yang dimerdekakan, gitu ya. Dan itu titik dulu, bawahnya wasiat tuh. Nerangin waris tuh males saya sebetulnya. Lah iya dengerin aja ribet ya kan. Perempuan sama. Iya kan. Konco-konco. Wah iya. Ntar ujung-ujungnya bagi rata. Udah buntung itu bagi rata. Ya kita pelajari aja. Tapi ya namanya ilmu masa kagak dipelajarin, ya kan? Masa lewat aja lewat, kagak boleh, pamali ya. Iya. Ini sama aja kayak tayamum. Tayamum kepake nggak? Enggak. Enggak, orang air kita turah-turah banyak, ya kan? Iya. Kalau sakit bisa aja. Tapi kan jarang sakit, ya kan? Sakit pun masih bisa rusak pakai air bagian-bagian yang terkena, ya kecuali sakit udah megap-megap itu lain lagi. Ya. Tapi ya namanya ilmu tetap harus disampaikan, pelajarin. Jadi kalau ngaji itu emang kita harus hatam, Mbak. Nggak boleh dan dilewatin. Ya kalau bahasa orang Betawi pamali. Ya kalau bahasanya perkitapan gitu ya, bahasanya ulama, ya nanti nggak dapat barokahnya. Ya orang kita belajar masa ini babnya nih saya nggak suka nih, pindah. Wah itu kan berarti melajarin yang dia mau doang. Ya, jadi tetap dibaca lah. Walaupun kadang-kadang ya rada males juga. Itu yang kemarin saya cerita. Orang datang ke saya semangat banget. Pak Ustaz, kenapa? Minta tolong. Kenapa? Bapak saya meninggal. Hitungin waris Pak. Siap, ya kan? Apa hartanya? Mobil sekian, rumah kontrakan sekian. Bos, pusing saya Pak. Saya minta waktu 3 hari saya bilang. Soalnya langsung nominal. Kalau cuma per gampang, langsung nominal ini. Sudah saya hitung. 3 hari kemudian dia datang ya kan, nih si Fulan dapatnya 250 juta, si Fulan 150 juta, itu hitungin. Gimana hasilnya? Alhamdulillah Pak Ustaz. Gimana? Dibagi semua? Dibagi rata. Waduh, parah. Iya sih, ini kagak kebagian juga. Bawa apa ke rumah ya? Boro-boro bawa kopi, bawa teh ya kan? Udah datang lenggang kangkung, minta hitungin, udah dihitungin kagak dipakai. Enggak di pengalaman bener Pak. Makanya saya malas gitu-gitu lah. Udah bagi rata aja dah. Makanya kemarin sempat saya singgung, tetap untuk warisan dibagiin dulu sesuai waris. Nanti kalau kita kasihan baru bagi lagi. Itu loh caranya. Jangan langsung ujung-ujung bagi rata, itu nyalahin hukum. Jadi bagi dulu, misalnya semuanya aja ini. Ada kakak sama ada perempuan gitu. Ya udah si abang dapat 2 bagian, si adek dapat 1 bagian karena perempuan misalnya gitu. Misalnya duitnya 30 juta, gampangnya gitu aja. Ya. Kakaknya laki-laki, adeknya perempuan, si laki kakaknya dapat 20 juta, si adek 10 juta. Bagi dulu, nih bagian kamu 20 juta, Bang. Nih, Dek, bagian kamu 10 juta. Gitu. Nah, nanti baru kita bilang, Kak, kasihan Bang adek kamu. Yaudah deh, kasihin 5 juta. Akhirnya jadi impas sama-sama 15. Gampangnya begitu. Tapi yang pertama itu harus dibagiin sesuai waris gitu. Wah iya. Yang repot kan istrinya si abang ini ntar. Kan biasanya begitu. Abangnya dapat 20 juta, adiknya yang perempuan 10 juta, ya kan? Si abang udah niat nih, kasihan adik saya cuma 10. Yaudah deh, saya bagi 5 juta biar sama. Nah iya, istrinya, oh sabang dia dibagi. Akhirnya gara-gara istrinya, si abang kagak jadi bagi. Begitu repot urusan waris tuh. Oh berarti Islam nggak adil? Adil. Laki-laki dapat warisan buat dia sama istrinya. Ya istrinya bisa minta, ya kan wajib nafkahin. Tapi sebaliknya kalau istri dapat warisan, seorang perempuan dapat warisan utuh, Pak. Laki kagak boleh minta. Jadi jangan bilang nggak adil. Oh, masa yang laki-laki dapat 20 juta, yang perempuan dapat 10 juta, kan 2-1. Ya adil, laki-laki 20 juta dia kan nafkahin. Sementara si perempuan 10 juta utuh. Iya, kalau perempuan nggak ada kewajiban gitu. Ya.
Ya, yang kemarin udah kita bahas ahli waris golongan laki-laki. 1 anak laki-laki, 2 cucu laki-laki dari anak laki-laki ke bawah. Ya kalau ada cicit dengan syarat anaknya udah gak ada. Jangan lupa tuh rumusnya. Ya. Terus yang ketiga bapak, yang keempat kakek ke atas dengan syarat bapaknya nggak ada. Yang kelima saudara laki-laki. Yang keenam anak laki-laki dari saudara laki-laki. Yang ketujuh paman. Yang kedelapan anak laki-lakinya paman. Yang kesembilan suami. Yang kesepuluh tuan yang memerdekakan. Yang memerdekakan budak maksudnya ya. Nah itu dari golongan laki-laki. Yang kedua ahli waris dari golongan perempuan. Ini pegang aja nih kertasnya ntar ya, bawa pulang. Nah, kalau ada orang nanya, gue pengen tanya dong warisannya, nih bacaan diri. Ya, Mas Gato, nih bacaan diri. Gue aja pusing, bacaan diri sono. 2 ahli waris golongan perempuan ya. Yang kedua ahli waris golongan perempuan. Yang pertama anak perempuan, 2 cucu perempuan dari anak laki-laki, 3 ibu, 4 nenek, 5 saudara perempuan, 6 istri, 7 tuan yang memerdekakan. Terus ahli waris yang tidak gugur warisnya. 1 suami, 2 istri, 3 bapak, 4 ibu, 5 anak kandung. Ini nggak gugur ya. Kecuali nanti ada hal yang membuat dia gugur. Misalnya kalau bunuh, anaknya harus dapat waris. Berhubung anaknya ngebunuh bapaknya meninggal nggak dapat waris. Atau anaknya murtad. Nah ini kalau nggak mahjub ya. Tapi secara dasar anak itu pasti dapat warisan bapaknya. Pun begitu, bapak itu atau ibu itu dapat juga warisan. Jadi orang tua mewarisi anak, anak pun mewarisi orang tua. Itu udah otomatis. Selama tadi nggak ada masalah. Ya. Terus orang yang tidak dapat menerima warisan. 1 budak belian. Budak belian itu budak yang diperjualbelikan. Ya, kalau sekarang itu masih ada nggak? Kalau kata guru saya tuh, kalau di daerah Afrika masih ada Pak. Cuman tertutup. Di Arab sendiri tuh udah nggak ada, tapi di Afrika tuh masih ada perbudakan katanya. Makanya di Arab sendiri kayak damnya haji gitu, Haji, damnya umroh kan ada tuh ketentuan diantaranya yang memerdekakan budak. Itu ada yang bisa bayarin, ya ntar duitnya dikasih ke sono buat merdekain, gitu. Tapi ntar konsekuensinya orang tersebut, misalnya diambil dari orang Afrika ya, konsekuensinya nanti jadi pembantu di majikannya di Arab, entah setahun, entah 2 tahun tanpa digaji. Jadi kalau udah 2 tahun, 3 tahun baru dilepas. Ada beberapa hal kan yang ganti denda tuh, kayak misalnya ya kalau yang belum haji umroh, saya kasih contoh yang gampang aja deh, puasa. Puasa kalau hubungan badan di siang hari, yang pertama itu konsekuensinya memerdekakan budak. Ada laki-laki sama perempuan nih, ya suami istri, hubungan badan di siang hari, bukan malam loh. Kalau malam nggak apa-apa, jas jos, nggak apa-apa ya. Ini siang hari orang-orang pada puasa dia hubungan badan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Lah nggak mungkin juga nggak sengaja. Ya masa udah masuk nggak sengaja, mana mungkin ya. Oh iya, masa mapan dewe. Tapi bahasa fikihnya begitu, sengaja ataupun tidak sengaja, maka kafarohnya 1 pilihan ya. Pilihannya 1 yaitu memerdekakan budak. Kedua baru kalau nggak ada budak memberikan makan sebanyak 60 orang miskin dengan masing-masing orang miskinnya 1 mut. Kalau nggak ada juga orang kere nggak punya duit, ya kan? Biasanya kan yang diraihnya tinggi orang miskin. Makanya orang miskin rata-rata anaknya banyak. Nggak ada kegiatan lagi, hiburannya cuma begitu doang. Ya. Apalagi di rumah terus, ya kan? Merdekain budak kagak mampu, mahal budak. Masih makan orang miskin nggak bisa juga, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Berturut-turut loh, nggak boleh putus. Nah balik lagi nih, ini saya mau ngomong lebar. Intinya masih ada beberapa kafaro yang pakai budak, gitu ya. Secara internasional memang perbudakan udah nggak ada, tapi faktanya di lapangan itu masih ada budak-budak. Yang pertama budak belian ya. Terus yang kedua budak mudabar. Masih ingat gak budak mudabar? Budak yang merdeka kalau tuannya meninggal. Jadi dia udah ada perjanjian, nanti kalau saya meninggal kamu merdeka, kamu bebas. Nah itu namanya budak mudabar. Dia nggak dapat waris. Kan majikannya meninggal nih, nggak dapat waris dia. Ya. Walaupun budaknya itu perempuan, lah perempuan bisa jadi budak loh Pak. Diselir, kalau bahasa kita tuh selir. Ya. Nah ini yang ketiga nih, budak umul walad. Jadi budak perempuan yang disetubuhi sama majikannya dan dia melahirkan. Nah itu yang disebut budak umul walad. Anaknya merdeka ntar.
Ya, si umul walad ini, si budak yang dia disetubui sama majikan lalu dia melahirkan, dia nggak dapat waris dari majikannya. Jadi statusnya nggak seperti istri. Lah kalau istri mah suaminya meninggal, istri dapat waris. Tapi kalau budak umul walad nggak dapat waris, gitu. Yang di luar nikah gitu tuh. Gak dapet, sama. Yang diakui hanyalah status pernikahan. Nah ini cakep nih pertanyaan ini, ya. Berhubung jamaah saya jawab, kalau orang lain nggak saya jawab, ya. Mau dibagi juga kagak, warisan. Nah jadi cakep tuh pertanyaannya. Ini seandainya ya, ada orang zina sampai perempuannya hamil, belum dikawinin, lalu kemudian orang ini pergi kabur, terus kemudian nikah secara resmi dengan seorang perempuan. Dari seorang perempuan yang dinikahi secara resmi, dia punya anak. Pertanyaannya itu tadi ya Bang Gus, apakah anak yang hasil zina ini dapat warisan? Enggak. Walaupun itu anak pertama. Jadi yang diakui tetap adalah hukum syariat. Masih ingat nggak dulu? Itu ada batasan juga Pak, 3 bulan. Sebab usia kandungan dalam fikih itu distandarkan minimal 7 bulan. Usia kandungan kan umumnya 9 bulan ya. Tapi usia standar fikih paling minim-minimnya itu 7. Iya dong? Ya walaupun nanti disebutnya prematur. Tapi seiring dengan berjalannya teknologi katanya kalau 7 bulan tuh udah bagus. Udah tua. Cuman kalau 8 bulan malah muda lagi katanya begitu. Ya kita juga nggak tahu, nggak ngurusin itu lah. Intinya dalam fikih itu juga distandarkan 7 bulan paling minim. Ya, paling lama 4 tahun. Ya, normalnya 9 bulan. Makanya kalau ada anak kok udah lahir sebelum 7 bulan, maka dia nggak dapat waris. Kalau anaknya hasil zina. Saya beri contoh gini. Ada perempuan hamil di bulan Januari. Ya, Januari, Februari, Maret. Ya, belum dikawinin nih. Ya, baru dikawinin sama orang yang nauzubillah menzinainya di bulan April. Ya, April baru dinikahin. Terus Mei, Juni, Juli, Agustus, September ya. Nikahin April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Berarti dapat berapa bulan? 6 bulan. Sementara usia kandungan secara fikih adalah 7 bulan, maka si anaknya tuh nggak dapat waris. Dan kalau seandainya anaknya perempuan, bapaknya nggak boleh jadi wali, harus pakai wali hakim. Nah itu bahayanya zina tuh gitu. Cuman kan rata-rata maaf ya, nauzubillah ya, sekali lagi ketahuan melendung, wah ternyata telat halangan 2 bulan. Kebanyakan orang tuh ABG pasti merahasiain. Toto dia 4 bulan aja, toto dia 5 bulan aja. Padahal harusnya ketika dia udah telat harus ngomong. Ya dia udah pasti takut, bapak gue marah-marah gitu kan, gue tau gue digebukin sama ibu gue. Padahal konsekuensinya secara syariat ngeri banget loh. Ya, dia nggak dapat waris, bahkan seandainya kalau dia perempuan, dia nggak boleh diwaliin sama bapaknya sendiri. Bayangin seandainya ntar dia nikah. Coba kira-kira malu nggak? Binnya juga katanya ke Enggak, binnya nggak ke ibu. Binnya ke ibu, nggak ke bapak. Jadi dia nggak dapat bin. Kadang orang itu tutup ya. Nah iya masalahnya kan itu. Apalagi sekarang di kakak itu tertulis ya Pak kalau nggak salah ya. Saya juga nggak perhatiin kakak. Kalau orang zaman dulu nggak kelihatan Pak. Perempuan yang hamil duluan gitu ya. Kalau sekarang kelihatan. Jadi bisa kita lihat bapak ibunya nikah kapan. Kalau dulu kan nggak ada. Kalau nggak salah ya. Kalau dulu nggak ada tuh bapak ibu nikahnya kapan. Terus lahir anak pertamanya kan ada tuh anak pertama, kedua, ketiga ya. Anak pertamanya tahun kapan. Jadi seandainya nih nikah April tahun 2000. Terus anak pertama Mei tahun 2000 di tahun yang sama. Berarti kan cuma 1 bulan. Baru 1 bulan dinikahi, berarti dia nikah itu posisi udah hamil. Nah makanya kita juga harus jeli nih. Hati-hati kita kalau mau ngawinin anak ya. Lihat juga, lihat kakaknya. Coba lihat kakaknya dulu. Wah ini dulu hamil di luar nikah nih. Kalau laki nggak masalah. Laki mah nggak butuh wali. Lah kalau perempuan butuh wali. Sementara ketika mau nikahin, kira-kira bapaknya tetap ngawinin apa enggak? Ayo. Tetap. Ya pasti tetap nikahin, malu lah. Iya. Nah gimana hukum pernikahannya? Nggak sah. Oh, habis gitu loh. Harusnya dia nyalahin ke wali hakim. Kan begitu harusnya. Cuman bapak kayak gini kan pasti malu. Masa ada gue nih nikahin sama wali hakim sama penghulu? Wah, tetap bapaknya yang nikahin. Nah, binnya disebutin juga. Tapi kalau penghulunya pinter, lagi-lagi tadi karena kakaknya udah ketahuan ya. Ini sih cerita teman-teman saya gitu, yang jadi penghulu. Itu dilihat sama dia, wah ini bapaknya bermasalah nih.
Ya, itu pas mau nikah dikasih tahu, Pak, mohon maaf ya, yang nikahin saya tanpa mengucapkan bapak sih kawin lu, enggak gitu enggak, tanpa mengucapkan itu, jadi dia udah di cancel duluan. Pak, mohon maaf ya Pak, ini saya yang nikahin ya. Jadi itu udah ada masalah berarti di bapaknya tuh. Jadi walaupun bapaknya hadir, kok yang nikahin penghulu, berarti ada masalah di bapak. Sekarang jadi gampang nyiriin lagi berarti ya. Wah, sebenarnya repot ya. Entar jadi kita bikin kesimpulan, kok ada bapaknya tapi yang ngawinin penghulu. Wah, jangan-jangan bapaknya gitu. Jadi bisa ketebak sekarang. Repot juga ya. Mau ngawin bapaknya kagak sah, dikawinin penghulu jadi ketahuan. Ada MBA bos. Accident. Ini saya terusin dulu nih ya. Nanti bagian-bagiannya di bawah dilihat aja deh ya. Ini saya beri contoh, lihat di belakangnya. Keterangan. Untuk menghitung harta warisan, maka harus diketahui dulu ada duruus, ya, atau bilangan kepala, atau asal masalahnya. Kalau orang yang belajar ilmu faraid atau belajar ilmu warisan, ya dalam fikih namanya ilmu faraid, itu biasanya disebutnya asal masalah. Asal masalah atau AM bisa diartikan dengan kelipatan persekutuan terkecil. Dalam ilmu matematika APK namanya, ya. Dulu waktu kita masih belajar. Ya, ini yang ngerti syukur nggak ya udah dengerin aja. Ya. Dari bagian ahli waris yang ada agar dapat dibagi habis. Nah, metode ini dilakukan jika para ahli waris adalah zawil furud. Tadi tuh diambil dari kata fardu. Makanya disebut ilmunya faraid. Jadi fardu di situ bukan fardu wajib, bukan, maksudnya furud orang yang memiliki bagian pasti. Namun jika para ahli waris terdiri dari kaum laki-laki yang kesemuanya adalah asobah, maka AM-nya atau asal masalahnya dihitung per kepala. Nah, yang kedua, lalu tentukan siham. Apa tuh siham? Nilai yang dihasilkan dari perkalian AM, asal masalah, dan bagian waris. Ya, disebutnya siham. Orang Indonesia nggak bisa nyebut siham, nyebutnya saham. Sahamnya berapa sekarang? Valuta kita. Nah, itu diambil dari kata siham. Jadi hasil dari perkalian. Jumlah total siham disebut majmu siham. Ini saya beri contoh gampang aja. Nomor 1 tuh, ahli waris, ada anak laki-laki, ada anak wanita, ya, meninggal bapaknya atau ibunya, maka sihamnya 2 tambah 1. Berarti majmu sihamnya 3. Ya, bagiannya itu asoba. Asoba itu berarti bagian semua. Ini gampangnya ada. Terus yang kedua, ada orang tua punya anak laki-laki 3. Orang tua itu meninggal, maka anak laki-laki langsung bagi rata. Nah, kayak gitu bagi rata tuh. Iya. Nah, yang ketiga, ahli waris, ada anak perempuan, ya, bapaknya meninggal nih, nggak punya anak laki-laki. Tuh, gampangnya gini, ada orang ninggalin duit 100 juta. Ya, dia nggak punya anak laki-laki, punyain anak perempuan doang sama paman. Nah, maka anak perempuan tadi dapat separohnya 50 juta. Nah, pamannya dapat 50 juta. Tinggal pamannya ada berapa? Dibagi pamannya tuh. Misalnya pamannya ada 3, ya udah bagi pamannya 3. Gitu. Terus suami meninggal, meninggalkan istri, meninggalkan ibu, anak laki-laki. Istri dapat bagian 1/8. Ibu dapat bagian 1/6, sisanya untuk anak laki-laki. Nanti cari dulu majmu sihamnya. Asal masalahnya itu 24. Ya, kelipatan yang bisa kita ambil, kita bagi. KPK kalau tadi ya. Kita ambil KPK-nya. Nah, istrinya yang 1/8, maka dia dapat 3. Ibunya dapat 4. Nah, sisanya 17 berarti. Itu gampangnya, ada seorang suami punya duit 240 juta. Meninggal, dia meninggalkan istri, ibu sama anak laki-laki 1 orang. Maka si istri dapat 30 juta. Gampangnya begitu. Ibu dapat 40 juta, lebih gede dari istri. Ini mah andai kata ibunya masih hidup. Anak laki-lakinya dapat 17, berarti dapat 170 juta. Tadi suami meninggal, sekarang istrinya meninggal. Istri meninggal, maka suami dapat 1/4, ibunya dapat 1/6, gitu. Jadi kalau suami yang meninggal, istri cuma dapat 1/8 kalau ada ibu. Tapi kalau istrinya yang meninggal, suami dapat 1/4, kan 2 kali lipatnya. Gitu ya, biar nggak bingung. Suami 1/4, maka sihamnya jadi 3. Ibu 1/6, berarti sihamnya jadi 2, gitu ya. Terus anak laki-lakinya dapat 7 sisanya gitu. Nah, dan seterusnya tuh. Ya, ntar baca sendiri di rumah lah. Ya, intinya seperti itu. Ya, ngerti syukur nggak ya udah. Pokoknya kita udah selesai. Ya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.